Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Di tanah Kanaan yang sunyi, seorang pria bernama Yakub berjalan perlahan dengan tongkatnya. Ia adalah putra Ishak dan cucu Nabi Ibrahim, seorang lelaki yang hidupnya penuh ujian dan perjalanan panjang. Bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halaman demi menghindari kemarahan saudaranya, Esau. Kini setelah lama merantau dan membangun keluarga besar, Yakub merasa waktunya kembali. Namun hatinya gelisah. Ia tahu perjalanan pulang bukan sekadar perjalanan biasa. Di depan sana, masa lalu menunggunya. Yakub tidak tahu bahwa suatu malam misterius akan mengubah hidupnya selamanya. Bahkan mengubah namanya menjadi nama yang dikenal sepanjang sejarah. Malam turun perlahan di gurun yang sunyi. Yakub berhenti dan memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat janji Allah kepada leluhurnya, Ibrahim, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar. Namun saat ini, Yakub hanya seorang pengembara yang penuh kecemasan. Esok hari ia akan bertemu kembali dengan Esau, saudara yang dulu ingin membunuhnya. Dengan hati yang berat, Yakub berdoa memohon perlindungan. Ia meminta agar keluarganya diselamatkan dari bahaya. Angin gurun berhembus lembut, seolah menjadi saksi doa seorang nabi yang penuh harap kepada Tuhannya. Yakub memimpin keluarganya menyeberangi lembah yang gelap. Istri-istrinya, anak-anaknya, dan harta ternaknya berjalan bersama dalam rombongan panjang. Mereka semua bergantung pada keputusan Yakub sebagai pemimpin keluarga. Meski terlihat kuat, di dalam hatinya Yakub diliputi kekhawatiran. Ia membagi rombongannya menjadi beberapa kelompok, berharap jika terjadi serangan dari Esau, sebagian dari keluarganya dapat selamat. Keputusan itu menunjukkan betapa serius ancaman yang ia rasakan. Malam semakin larut, dan Yakub akhirnya memutuskan untuk tinggal sendirian di tepi sungai. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling menentukan dalam hidupnya. Di tepi sungai Yabok, Yakub berdiri sendirian. Air sungai mengalir pelan di bawah cahaya bulan. Ia telah mengirim keluarganya menyeberang terlebih dahulu. Kini hanya dirinya yang tersisa di tempat itu. Kesunyian malam membuat pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah Esau akan memaafkannya? Apakah keluarganya akan selamat? Yakub merasakan pergulatan besar di dalam hatinya. Ia berdoa dan merenung dalam keheningan. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Di tengah gelapnya malam, sosok misterius mendekatinya. Tanpa kata, pertemuan itu berubah menjadi sebuah pergulatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok misterius itu tiba-tiba bergulat dengan Yakub. Tidak ada kata yang terucap, hanya gerakan dan kekuatan yang saling beradu. Yakub mencoba melepaskan diri, tetapi lawannya sangat kuat. Mereka bergulat sepanjang malam di tepi sungai yang sunyi. Pasir dan batu bergeser di bawah kaki mereka. Yakub tidak tahu siapa lawannya, namun ia merasakan bahwa ini bukan pertarungan biasa. Dalam kelelahan dan tekad, Yakub terus bertahan. Pergulatan itu bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pergulatan iman, keberanian, dan keteguhan hati seorang manusia yang mencari restu dari Tuhannya. Waktu berlalu, namun pergulatan itu belum berakhir. Malam hampir berganti menjadi fajar. Yakub mulai kelelahan, tetapi ia tidak menyerah. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari sosok yang dihadapinya. Kekuatan lawannya terasa luar biasa, seolah berasal dari dunia yang bukan dunia manusia. Namun Yakub tetap bertahan. Ia berpegangan erat, menolak melepaskan lawannya. Dalam hatinya, Yakub merasakan bahwa pertemuan ini memiliki makna besar. Ia yakin ada pesan ilahi yang tersembunyi dalam peristiwa aneh di malam sunyi itu. Saat cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, sosok misterius itu berkata kepada Yakub untuk melepaskannya. Namun Yakub menolak. Dengan napas terengah-engah, ia berkata bahwa ia tidak akan melepaskan lawannya sebelum mendapat berkat. Kata-kata itu keluar dari hati yang penuh keyakinan. Yakub tahu bahwa kesempatan ini bukan kebetulan. Ia merasa sedang berhadapan dengan utusan Tuhan. Tekad Yakub semakin kuat. Meskipun tubuhnya lelah dan terluka, ia tetap bertahan. Baginya, berkat dari Tuhan lebih berharga daripada rasa sakit yang ia rasakan.
Sosok misterius itu akhirnya menyentuh pinggul Yakub. Seketika pinggul Yakub terasa sakit dan ia menjadi pincang. Namun meskipun terluka, Yakub tetap memegang erat lawannya. Luka itu tidak membuatnya menyerah. Justru dalam kelemahan itulah tekadnya semakin kuat. Yakub menunjukkan bahwa iman tidak selalu berarti kekuatan fisik, tetapi keteguhan hati yang tidak mudah goyah. Fajar semakin terang. Pergulatan yang berlangsung sepanjang malam itu hampir mencapai akhirnya. Yakub masih menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan dalam pertarungan. Sosok misterius itu akhirnya bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Dengan napas berat Yakub menjawab, "Namaku Yakub." Nama itu berarti seseorang yang memegang tumit, mengingat kisah kelahirannya bersama Esau. Nama itu juga sering dikaitkan dengan kelicikan dan perjuangan hidup. Namun malam ini, Yakub telah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia telah bergulat sepanjang malam tanpa menyerah. Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Itu adalah awal dari perubahan besar dalam identitas dan takdir Yakub. Setelah mendengar jawabannya, sosok itu berkata bahwa mulai saat itu Yakub tidak akan lagi dipanggil dengan nama lamanya. Sebuah nama baru akan diberikan kepadanya. Nama yang mencerminkan perjuangan dan kemenangan iman yang telah ia tunjukkan malam itu. Yakub berdiri dalam kelelahan, namun hatinya dipenuhi rasa harap. Ia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Pergulatan panjang itu ternyata bukan sekadar ujian, melainkan jalan menuju perubahan yang akan dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya lembut matahari menyentuh wajah Yakub yang penuh keringat dan debu. Tubuhnya terasa lelah, pinggulnya sakit, namun hatinya dipenuhi rasa harap yang besar. Sosok misterius di hadapannya menatapnya dengan penuh makna. Pergulatan panjang yang terjadi sepanjang malam itu ternyata bukan sekadar pertarungan fisik. Yakub merasa seolah jiwanya juga sedang diuji. Dalam momen sunyi itu, Yakub menyadari bahwa malam ini adalah titik perubahan dalam hidupnya. Segala ketakutan, masa lalu, dan kesalahannya kini seperti diuji oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sosok misterius itu akhirnya berbicara dengan suara yang penuh wibawa. Ia mengatakan bahwa mulai saat itu, Yakub tidak akan lagi dipanggil dengan nama lamanya. Nama Yakub yang selama ini melekat pada dirinya akan digantikan dengan nama baru. Nama itu adalah Israel. Nama tersebut memiliki makna mendalam, seseorang yang bergumul dengan Tuhan dan menang. Yakub terdiam mendengar kata-kata itu. Pergulatan panjang yang ia jalani ternyata menjadi simbol dari perjuangan hidupnya. Nama baru itu bukan sekadar panggilan, tetapi juga tanda perubahan takdir dan identitas yang akan dikenang oleh generasi setelahnya. Yakub menatap langit yang mulai berubah warna. Cahaya matahari perlahan mengusir kegelapan malam. Di dalam hatinya muncul perasaan haru yang sulit dijelaskan. Ia kini memiliki nama baru, Israel. Nama itu menjadi tanda bahwa hidupnya telah berubah. Dari seorang pengembara yang penuh ketakutan, kini ia menjadi seseorang yang telah melalui ujian besar. Yakub memahami bahwa pergulatan semalam bukanlah kebetulan. Itu adalah cara Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya pada janji ilahi yang telah diwariskan dari leluhurnya. Yakub mencoba berdiri, namun langkahnya tidak lagi seperti sebelumnya. Pinggulnya terasa sakit akibat sentuhan misterius dalam pergulatan malam tadi. Ia kini berjalan dengan sedikit pincang. Luka itu akan menjadi pengingat seumur hidup tentang peristiwa yang telah ia alami. Namun bagi Yakub, luka itu bukan tanda kelemahan. Justru luka itu adalah tanda berkat. Setiap langkah pincangnya akan selalu mengingatkannya pada malam ketika hidupnya diubah. Yakub memahami bahwa terkadang seseorang harus melewati rasa sakit untuk menerima perubahan besar yang telah ditentukan oleh Tuhan. Yakub memandang sekeliling tempat itu dengan penuh rasa takjub. Sungai, batu, dan pasir di sekitarnya kini terasa berbeda. Ia merasa tempat ini telah menjadi saksi pertemuan yang luar biasa. Karena itu Yakub memberi nama tempat tersebut Peniel, yang berarti, "Aku telah melihat Tuhan berhadapan muka, namun hidupku tetap selamat." Nama itu menjadi penanda sejarah bagi Yakub. Setiap kali ia mengingat tempat itu, ia akan teringat malam ketika ia bergumul dan menerima nama baru. Tempat itu menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Dengan langkah perlahan,
Yakub berjalan menuju keluarganya yang telah menunggu di seberang sungai. Matahari kini telah terbit sepenuhnya. Anak-anaknya, istri-istrinya, dan seluruh rombongannya masih belum mengetahui apa yang terjadi semalam. Namun Yakub tahu bahwa dirinya tidak lagi sama. Ia bukan hanya seorang ayah atau pemimpin keluarga. Ia kini adalah Israel, nama yang akan menjadi asal-usul sebuah bangsa besar. Dalam hatinya muncul keyakinan baru. Tuhan yang telah menolongnya malam tadi pasti juga akan melindunginya dalam pertemuan dengan Esau. Dari kejauhan, Yakub melihat debu beterbangan di padang pasir. Rombongan besar sedang mendekat. Itu adalah Esau bersama ratusan orang yang menyertainya. Dulu Yakub sangat takut menghadapi momen ini. Ia khawatir saudara yang pernah ia tipu itu akan membalas dendam. Namun setelah peristiwa malam tadi, hatinya berubah. Ia tidak lagi dipenuhi ketakutan yang sama. Dengan langkah mantap meski sedikit pincang, Yakub berjalan maju. Ia siap menghadapi masa lalunya. Ia percaya bahwa Tuhan yang memberinya nama baru juga akan membuka jalan perdamaian. Jarak antara Yakub dan Esau semakin dekat. Ketegangan terasa di udara. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Esau berlari mendekat dan memeluk Yakub dengan erat. Air mata jatuh dari mata kedua saudara itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada pertarungan. Yang ada hanyalah pengampunan dan kerinduan yang telah lama terpendam. Yakub terkejut namun juga sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa Tuhan telah bekerja bukan hanya dalam pergulatan malam tadi, tetapi juga dalam hati saudaranya. Pertemuan yang dulu ia takuti kini berubah menjadi momen perdamaian yang penuh kehangatan. Keluarga Yakub akhirnya berkumpul bersama dalam suasana damai. Anak-anaknya bermain, ternak mereka beristirahat, dan perjalanan panjang terasa lebih ringan. Yakub memandang keluarganya dengan penuh rasa syukur. Ia memahami bahwa hidupnya dipenuhi berbagai ujian, namun setiap ujian membawa pelajaran besar. Nama barunya, Israel, kini menjadi simbol dari perjalanan iman yang panjang. Dari seorang pria yang melarikan diri dari masalah, ia kini menjadi pemimpin keluarga besar yang percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Saat matahari mulai terbenam di cakrawala Kanaan, Yakub berdiri di sebuah bukit kecil sambil memandang keluarganya dari kejauhan. Angin lembut bertiup membawa ketenangan. Ia mengingat kembali malam di tepi sungai Yabok yang mengubah hidupnya selamanya. Dari Yakub menjadi Israel. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari pergulatan menjadi berkat. Kisah itu akan diceritakan turun-temurun kepada anak-anak dan cucunya. Nama Israel kelak akan menjadi nama sebuah bangsa besar. Namun semuanya bermula dari satu malam sunyi ketika seorang manusia bergumul dengan Tuhan dan tidak menyerah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.